Kita melanjutkan untuk pertemuan ke-7 yang berikutnya, yaitu untuk berkas bidang. Tadi kita sudah bicara dua hal, sekarang kita lanjutkan yang ketiga adalah berkas bidang. Di sini gambar 39. Ini kalau kita tuliskan sebuah persamaan, di sini ada, kita ambil bidang 1, bidang 2. Namanya bidang 1, bidang 2. Itu ekuivalen AX1 AX plus B Y1Y plus B1Z plus B1 sama dengan 0, dan B2 nya ekuivalen A2 X plus B2Y plus B2Z plus B2. Nah, dari kedua persamaan itu dibentuk persamaan baru, yaitu BD1 plus lambda BD2 sama dengan 0, atau AX1X plus BY1Y plus BZ1 B1Z plus B1 itu plus lambda A2X plus B2Y plus B2Z plus B2 sama dengan 0, dan A1 plus lambda A2, ini namanya kita jadikan 1 plus X plus B1 plus lambda B2 Y plus B1 plus B2 Z plus B1 plus lambda B2 sama dengan 0. Di ini kita jadikan 1 di sini, dimana lambda itu adalah merupakan parameter dengan min beta lebih kecil dari lambda, dan ini sama dengan lebih kecil beta, balik tambangnya. Nah, harga lambda yang nyata, persamaan merupakan persamaan bidang datar karena berderajat 1 dalam X, Y, dan Z. Nah, ini jika suatu titik terletak pada bidang BD1 sama dengan 0 dan juga pada bidang BD2 sama dengan 0, maka titik itu tentu terletak pada BD1 plus lambda BD2 sama dengan 0. Jadi untuk setiap harga lambda yang nyata, BD1 plus lambda BD2 itu sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa persamaan bidang yang melalui garis potong bidang-bidang BD1 sama dengan 0 dan BD2 sama dengan 0 itu disebut persamaan berkas bidang. Nah, bidang BD1 sama dengan 0 dan BD2 sama dengan 0 disebut anggota-anggota dasar berkas bidang. Jika BD1 sama dengan 0 dan BD2 sama dengan 0 adalah bidang-bidang yang sejajar, maka berkas bidang terdiri dari bidang-bidang sejajar. Berkas ini disebut berkas bidang sejajar. Contoh, tentukan persamaan bidang melalui min 1, 4, 2 dan melalui garis potong bidang 4X min Y plus Z min 2 sama dengan 0, dan 2X plus Y min 2Z min 3 sama dengan 0. Ini dapat diselesaikan bahwa bidang yang melalui garis potong bidang-bidang 4X min Y plus Z min 2 sama dengan 0 dan 2X plus Y min 2Z min 3 sama dengan 0 ini mempunyai persamaan, yaitu 4X min Y plus Z min 2 plus lambda dalam kurung 2X plus Y min 2Z min 3 tutup kurung sama dengan 0. Atau dapat kita lanjutkan bahwa 4 plus 2 lambda X plus min 1 plus lambda Y plus 1 min 2 lambda Z plus min 2 min 3 lambda sama dengan 0. Karena bidang-bidang melalui min 1, 4, 2, maka 4 min 2 lambda 1 min 1 plus min 1 plus lambda kalikan 4 plus 1 min lambda kalikan 2 plus min 2 min 3 lambda sama dengan 0. Atau dapat diringkas di sini min 4 min 2 lambda min 4 plus 4 lambda plus 2 min 4 lambda min 2 plus min 3 lambda sama dengan 0. Atau 5 lambda sama dengan min 0, atau lambda itu ekuivalen dengan min 8 dibagi 5. Jadi persamaan bidang adalah kita masukkan tadi angkanya ini, dari ini masuk ke sini, yang lambda ini kita tuliskan seperti ini. Nah, hasilnya maka terakhir setelah kita hitung 4/5 X 13 min 5. Jadi
21 bagi 5 Z 14 per 5 sama dengan 0, maka akan ketemu yang terakhir yaitu 4X min 13Y plus 21Z plus 14 sama dengan 0. Sekarang contoh yang kedua, itu tentukan persamaan bidang yang melalui titik potong bidang-bidang X min Y min Z sama dengan 3, 2X min 5Y min 7Z sama dengan 12, 3X plus 2Y min Z sama dengan 5, dan sejajar bidang 3X min Y sama dengan 4. Nah, misalkan titik potong dari ketiga bidang tersebut adalah X0, Y0, dan Z0. Persamaan bidang yang melalui X0, Y0 adalah A X min X0 plus B Y min Y0 plus C Z min Z0 sama dengan 0. Nah, titik potong dapat diperoleh dengan menyelesaikan ketiga persamaan secara bersama-sama, yaitu kita tuliskan tiga persamaan ini, kita tulis seperti ini. Maka nanti ini kalau dikalikan 2, ini menjadi seperti ini, kemudian kita kurangkan akan ketemu min 3 itu Y0 min 5 Z0 sama dengan 6. Ini persamaan keempat. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya yang 3X 2 plus 2Y0 min Y0 sama dengan 5. Ini yang di bawah dikalikan 3 sekarang untuk menghilangkan salah satunya X-nya. Maka akan ketemu 5Y0 ini plus 2Z0 sama dengan 4. Ini menjadi persamaan ini. Nah, 5 kalikan 4 nanti ya, ini 5 kalikan 4 hasilnya ini. Nah, kita tuliskan nanti akan hasilnya adalah ini, ya, ini 5 kali 4, kemudian ini 3 kali 5, supaya apa? Ini bisa 15. Kalau 15 Y0 nya ini hilang, maka tinggal Z0 nya berarti ada min 19 Z0 sama dengan 18, maka Z0 berarti min 18 per 9, akan ketemu Z0. Nah, selanjutnya Z0 di sisi Z0 ini sudah ketemu, kita masukkan persamaan 5, kita pilih Z0 8 per 19 min, kemudian Y0 disubstitusikan, dan Y0 min 18 per 9 pada persamaan 1 dipilih X0 nya 31 per 19, sehingga titik potong ketiga bidang itu 31 per 19 min 8 per 19 min 18 per 19. Nah, persamaan bidang yang melalui titik potong adalah, tinggal kita tuliskan di sini, A dalam kurung X min 31 per 19, dan ini kita masukkan semua, dan ketemu persamaan seperti ini. Selanjutnya, karena bidang itu sejajar dengan bidang 3X min Y sama dengan 4, maka berlaku NV1 sama dengan KNV2. Jika V1 itu ekuivalen dengan A X 31 19, B Y plus 8 plus 19, C Z 8 plus 19 sama dengan 0, maka V2 itu ekuivalen dengan 3X min Y sama dengan 4. Maka ABC ini sama dengan K, yaitu 3 min 1, 0. Maka A itu 3K, A-nya itu sama dengan 3K ini. Dan B itu sama dengan K min 1 atau min K. Dan C-nya adalah ini, kalikan berarti sama dengan 0. Sehingga persamaan kita adalah 3K 31 per 19 min K Y plus 8 per 9 sama dengan 0. Terus kita hitung di sini. Nah, akan terakhir kita temukan angka 57X min 19Y min 101 sama dengan 0. Sekarang kita lanjutkan dari yang keempat, yang terakhir untuk pertemuan ke-7 ini, yaitu jaring bidang. Bidang yang bukan anggota dari satu berkas bidang datar itu adalah sebagai berikut, yaitu BD1 ekuivalen A1X1 plus B1Y plus B1Z plus B sama dengan 0. Begitu pula BD2. B3 juga sama, tinggal A3-nya X, B3, I, B3Z, B3 sama dengan 0. Dari ketiga persamaan itu dibentuk persamaan baru, sehingga menjadi BD1 plus lambda BD2 plus mu BD3 sama dengan 0.
Ini kalau kita tuliskan lengkap akan menjadi seperti ini. 1 plus lambda A2 plus mu A3 X. Itu pula B plus lambda B2 plus mu B3 Y. Plus B1 plus lambda B2 plus mu B3 Z. Plus B1 mu B2 plus mu B3 sama dengan 0. Itu lengkapnya adalah seperti ini. Nah, lambda dan mu itu adalah sebagai parameter. Nah, karena untuk setiap pasang harga lambda dan mu nyata menunjukkan persamaan derajat 1 dalam Y dan Z, maka persamaan di atas adalah persamaan bidang datar. Nah, jika suatu titik terletak pada bidik 1 sama dengan 0, bidik 2 sama dengan 0, dan bidik 3 sama dengan 0, maka titik itu juga terletak pada bidik 1 plus lambda bidik 2 plus mu bidik 3 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut persamaan jaring bidang, dan setiap anggota dari jaring bidang menitik potong ketiga anggota dasar bidik 1 sama dengan 0, bidik 2 sama dengan 0, dan bidik 3 sama dengan 0. Sebaliknya, bidang-bidang yang melalui satu titik tertentu membentuk suatu jaring bidang. Nah, ini contoh. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik potong ketiga bidang berikut dan sejajar dengan bidang 12x min plus 7y min 5z min 14 sama dengan 0. Bidik satunya 4x 3y min 2z plus 8, bidik 2-nya 3x plus y min 2z plus 5, dan bidik 3-nya adalah 2x plus 2y plus z min 1 sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan secara serentak ketiga bidang itu diperoleh titik potong pada 1, min 2, 3. Nah, bidang yang melalui titik potong ketiga bidang itu adalah anggota jaring bidang yang persamaannya adalah bidik 1 plus lambda bidik 2 plus mu bidik 3 sama dengan 0. Jadi dapat kita masukkan di sini. Ini yang bidik 1 tadi plus ini yang bidik 2 lambda plus mu kalikan bidik 3 itu sama dengan 0. Maka dapat kita tuliskan di sini 4 plus 3 lambda plus 2 mu x plus 3 plus lambda plus 2 mu y plus min 2 lambda plus mu z plus 8 plus 5 lambda plus mu sama dengan 0. Karena bidang tersebut sejajar dengan bidang 12x plus 7y min 5z min 14 sama dengan 0, maka akan berlaku ini, yaitu 4 plus 3 lambda plus 2 mu dibagi 12 sama dengan 3 plus lambda plus 2 mu dibagi 7, dan min 2 lambda plus mu dibagi 5, atau dapat dituliskan 28 plus 21 lambda plus 14 mu sama dengan 36 plus 12 lambda plus 24 mu min 15 min lambda min 10 mu sama dengan min 14 lambda plus 7 mu. Nah, dengan menyelesaikan secara serentak diperoleh harga lambda akan ketemu 2 dan mu akan sama dengan 1. Sehingga persamaan bidang yang melalui titik potong ketiga bidang dan sejajar bidang 12 plus 7y min 5 z min 14 itu adalah 12x plus 7y min 5z min 17. Itu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan, dan selamat berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih.